Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Adakah sukacita pagi hari ini? Amin. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Segala puji syukur bagimu Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Sebab anugerah-Mu masih ada dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan berkat-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Selama 1 minggu ini kami tidak luput dari akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan, membawa setiap hidup kami, membawa setiap hati kami yang baru Tuhan. Kami ingin menyembah dan memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Syukur bagi-Mu Yesus.
sembahmu, bawa sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Mari bawa sembahmu pagi hari ini. Ku menyembahmu, ku sembah Kau, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Segala pujian bagimu Bapa.
kami mau bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Biarkan namamu selalu dimuliakan melalui setiap hidup kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Dia yang memberikan kemenangan. Mari nyanyikan kemenanganmu pagi hari ini. Satu nama yang besar, ya gunung batu kekatan, Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Sebab Dia Tuhan yang besar dalam setiap hidup kita, dalam setiap masalah kita. Dia adalah Tuhan yang terbesar. Dalam hidupku tak pernah ku ragu Tuhan,
sempurna Tuhan. Esawe selamanya Engkau Allah. Esawe selama hidup bukan selalu memujimu, sukacita dalam hatiku. Yesus karena terbesar di dalam hidupku. Tak pernah aku ragu Tuhan. Tak aku ragu soal kasih setiamu besertaku selalu. Katakan perlindunganmu. Sebab pertolonganmu adalah bagian kami. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, dialah sukacita dalam setiap hidupku. Silakan duduk semuanya. Mari siapkan hatimu pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat itu ku berhadapan denganmu, menatap wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
mengucap syukur karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kau pasti menjamah hati kami, memberkati ibadah kami, dan membuat kami menjadi manusia-manusia, menjadi anak-anak Allah dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Allah Roh Kudus bekerja di tengah kami melalui firman yang akan Engkau taburkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Kita masih tetap berdiri, saudara. Saudara menirukan saya ya. Kita minggu ke depan ini bulan keluarga, saya akan membacakan deklarasi keluarga GUP ya. Saudara menirukan saya, deklarasi keluarga GUP El Shaddai. Deklarasi keluarga GUP El Shaddai. Satu. Kepala keluargaku adalah Tuhan Yesus Kristus. Kepala keluargaku adalah Tuhan Yesus Kristus. Seluruh aktivitas keluargaku berpusat pada Kristus dan firman-Nya. Masing-masing kami mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dua, keluargaku mempunyai misbah keluarga. Keluargaku adalah keluarga yang memuji, menyembah, bersekutu bersama, dan menjadi saksi Kristus. Tiga, kasih adalah perhiasan keluargaku. Kami saling mengasihi, mengampuni, dan hidup dengan rukun dan damai. Empat, keluargaku pasti berdampak. Kami bersama terjun di ladang Tuhan. Memenangkan keluarga yang bermasalah. Lima, keluargaku pasti bahagia. Kami pasti menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Selamat pagi, shalom semuanya. Hari ini dan mungkin 2 minggu ke depan ini kita akan membicarakan baik komsel khotbah tentang keluarga ya, karena Oktober adalah hari family, keluarga. Walaupun 2 bulan lalu kita sudah ada seminar, tapi ini tambahan karena saya melihat saudaraku keluarga-keluarga ini harus diperkuat ya, karena banyak keluarga-keluarga yang dapat cobaan, ujian dan tembus, akhirnya retak, ya, pecah dan sebagainya. Nah seperti kita ketahui bahwa pernikahan atau keluarga itu ada di hati Bapa Surgawi. Ya, yang menciptakan keluarga bukan negara, bukan nenek moyang. Yang menciptakan pernikahan bukan juga suku, organisasi, tetapi Tuhan sendiri. Itu sebabnya Tuhan sangat berkepentingan dengan hidup keluarga saudara. Baik yang masih suami istri atau yang duda, janda di sini ada, atau yang yatim piatu. Tuhan membuat sebuah keluarga untuk saling mengasihi, menopang satu dengan yang lain, dan juga beribadah kepada Tuhan. Nah karena semuanya berasal dari Tuhan, maka Tuhanlah yang paling ahli dan paling pinter, expert, untuk mendandani keluarga yang hancur sekalipun. Nah, seperti kita ketahui bahwa tidak ada kita semuanya dari keluarga-keluarga yang belum kenal Tuhan, saudaraku. Kita terdiri dari orang-orang yang berdosa. Akhirnya masuk di dalam sebuah gereja, di mana gereja ini menjadi tempat bengkel reparasi. Siapapun orang yang berdosa, bagaimanapun juga pecahnya rumah tangga, ketika masuk di gereja ini pasti kita terima, saudaraku. Karena gereja ini bukan tempatnya orang sempurna atau orang yang sudah jadi dan baik, tetapi suatu tempat di mana kita saling menopang, dibekali oleh Tuhan, sehingga hidup kita, pernikahan kita, hidup sebagai suami istri didandani dari hari ke hari. Dan itu memakan waktu dan sulit, apalagi di akhir-akhir ini, saudaraku. Ya angka keretakan rumah tangga perceraian sangat tinggi sekali. Itu sebabnya sekarang kita akan belajar hal-hal yang perlu, walaupun pernah saudara mungkin mendengar. Tapi kita perlu dijejali, diperlengkapi, dibekali. Sehingga kita suami istri khususnya, karena ini nanti tentang pernikahan. Dan kita semuanya akan diperluas, diberi pengertian lebih luas lagi
di dalam hidup sebagai rumah tangga. Nah, kita akan masuk dalam Amsal 18 ayat 22. Di situ dikatakan Amsal 18 ayat 22. Oke, kita akan membaca ayat ini, saudaraku. Amsal 18, 22. Nanti setelah mendapat istri, nanti diganti suami, ya. Ada dua. Kalau dulu sih memang biasanya suami yang dominan, perjanjian lama, tapi sekarang bisa suami istri. Oke, kita akan membacakan ini. 1, 2, 3. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Sekarang suami. Siapa mendapat suami, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Nah, saudara, kehidupan rumah tangga hari-hari ini, khususnya kita di dalam Tuhan, tidak lepas dari ujian. Ya, tidak lepas dari godaan, rayuan pihak ketiga atau pihak keempat, orang-orang yang berusaha menelusup keluarga kita melalui reuni, melalui medsos, media sosial, ya, melalui link-link hubungan yang lain, grup, klub, organisasi. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan mendapat kesulitan. Itu sebabnya fondasi yang kuat di dalam hidup berumah tangga, kalau masing-masing pribadi kita ini mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, minim 1 jam sehari. Sehingga saudara bisa mengunyah hubungan dengan Tuhan, kasih mengalir, sumber kekuatan mengalir. Kalau ada serangan kanan, kiri, kita ada bertahan karena kekuatan firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nah, kita akan lihat, saudaraku, bahwa pernikahan tidak selalu mudah, cenderung sukar, tetapi tetap indah. Karena Tuhan itu menciptakan rumah tangga itu indah. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, berbagai macam kesulitan menghantam, badai menghantam. Sehingga hanya anak-anak Tuhan, hubungannya dengan Tuhan kuat, maka kita akan juga menjadi kuat. Saudaraku ya. Coba kita akan lihat beberapa poin tentang pernikahan ini. Tolong medianya. Wah, ini kok kecil sekali ya. Kita akan melihat ada 5 bahasa cinta yang mungkin perlu kita ketahui, saudaraku. Nah, dalam rumah tangga, kita harus membangun cinta kasih. Ya, sebab ndak isine bengkrengan, padu, weker-wekeran, dan kita sekarang belajar hal-hal yang saya kira perlu kita pelajari. Saudaraku, 5 bahasa cinta. 1, tentang perkataan. Ya. Perkataan untuk memuji, kata-kata penghiburan, I love you, dan sebagainya. Nah, sekarang kita ini banyak cenderung mengata-ngatai anak atau pasangan hal-hal banyak yang negatif sekali, saudaraku. Sehingga kata-kata I love you, aku cinta kamu, itu luntur. Ya. Dan itu pudar. Memang setelah kita jatuh cinta itu kalau melewati berbagai macam cobaan bertahun-tahun, akhirnya cintanya bisa pudar. Dan juga anggurnya itu yang bergentong-gentong itu, akhirnya ya hilang, habis, saudaraku. Nah, itu perlu diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan pembekalan seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita biasakan ya ngomong, aku mencintai kamu. Pasangannya gemuk, kamu itu gemuk loh, tapi seksi. Gitu, saudaraku ya. Mungkin pasangannya ada yang hitam ya, kamu hitam loh tapi manis. Ya. Itu kan kata-kata hebat yang bisa mongkok hati. Entah suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Kamu itu rambutmu keriting, pendek, tapi lucu loh kamu itu. Nah, hal seperti itu, ya kalau kita tidak dipupuk hal seperti itu, maka akan banyak hal negatif yang muncul, yang keluar, saudaraku. Nah, ini kalau tidak biasa, kita biasakan. Karena cinta kasih, bahasa kasih itu tidak datang sendiri. Coba saudara memilih di buku atau di Facebook atau di Google ya saudaraku.
kata-kata cinta, ditulis. Nanti suatu saat pas istrinya datang dari pasar, atau suaminya datang dari kantor, saudaraku. Itu dipraktek nih kata-kata itu, saudaraku. Maka akan tercengang-cengang dan saudara akan melihat betapa bagusnya suasana dalam rumah tangga itu. Ya kadang-kadang aku teks, kirim Bu Ella, I love you. Kadang-kadang ya ora dijawab, ya wis ben. Mumpung wongnya gak enak loh ya. Nah saudara, aku nggak peduli, tapi ini yang harus dikeluarkan dari kita, gitu loh. Ojo suwe-suwe lek lunga ndang mulih. Iki lagi lunga Bu Ella, saudaraku. Nah itu kata-kata yang lembut, yang bagus, yang sebagai kata-kata peduli bagi kita kepada pasangan. Dan yang kedua adalah waktu. Berilah waktu berkualitas melalui berbagi, mendengarkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan. Jangan dulu, disembunyikan dulu. Ini ya, waktu yang berkualitas, kebersamaan. Kemarin waktu pemuritan, ada pasangan suami istri Pak Bambang, aku sayang nggak duwe pembantu. Tapi ya enak gak duwe pembantu, ngepel bareng suami istri ya. Nyapu bareng. Masak bareng. Yang jelas tidur bareng. Kebersamaan. Ada juga yang saksi kapan hari itu naik sepeda motor, ceklan terus bareng ning-di, saudaraku. Nah, kebersamaan makan bersama, ngobrol bersama, itu perlu. Sesibuk-sibuknya kita, saudaraku. Seenggan-enggannya kita harus belajar dan menyediakan waktu untuk suami dan istri. Karena cinta atau kasih itu melibatkan waktu. Kalau kita menyisihkan sebuah waktu, maka kasih itu akan bersemi. Sing sudah pudar, sing gendong-gendongnya kosong, kasihnya sudah layu, saudaraku, itu bisa tumbuh dan bersemi. Kata pepatah dikatakan, kalau cinta itu lagi bersemi, tali sepatu seperti supermi. Atau tai kucing seperti coklat katanya. Dan ini memang harus disemikan dalam hidup kita. Lewat hidup sehari-hari, perkataan, kebersamaan satu dengan yang lain. Nah kalau saudara tidak maju, tidak belajar ini, ya sulit untuk membuat hidup rumah tangga itu semakin baik. Atau harmonis semakin lebih baik lagi. Gak datang sendiri coba blok, ketebuk, itu gak bisa saudaraku. Kita harus belajar. Yang ketiga sekarang. Memberi hadiah sebagai tanda cinta berupa barang atau menyediakan kehadiran. Hadiah gak usah larang-larang, saudaraku. Aku dempen pas Bu Ella aku menjemput di bandara. Goleki bunga. Bunga sing apik tapi murah. Tapi tekone enggak cocok dengan yang ada di online. Begitu datang bunganya regane 300.000. Welek, waduh kadung. Tak kayaknya Bu Ella. Piro regane 300. Lah kok luaran. Tapi ya lodong lumayan ya saudaraku. Saya memberi perhatian. Kadang-kadang juga ketika istri atau suami enggak ada, ditaruh di mejanya kantor atau apa, kata-kata yang tertulis I love you darling gitu. Jadi ini sebagai hadiah yang murah-murah saja. Saya juga pernah mengasih hadiah yang murah, bunga plastik yang selamanya seger terus. Tapi aku ya disinggung-singgung terus ya karo Bu Ella. Kembang kok plastik. Tapi ya paling tidak kan menyediakan itu ya perhatian. Yang keempat, melayani, menyediakan masakan, mengantar ke pasar. Kalau menyediakan masakan ibu-ibu, mengantar ke pasar bapak-bapak, membuatkan kopi dan lain-lain. Saya tak lihat cara saya memperlakukan Bu Ella ya. Saya sudah mulai agak terbiasa membukakan pintu mobil, setelah itu menutup kembali. Waktu awal-awal ya rasanya kok kayak ratu aja, dibuka nih tutup nih. Tapi lama-lama ya biasa aku ya raisin saudaraku. Akhirnya menjadi kebiasaan. Ya saya siapkan juga air di dekat tempat tidur, biasanya ada tempat itu dia minumnya air banyak. Saya kadang-kadang ngomong, iki ngombe banyu kayak untoy,
Wah, kemen. Wah, kira dia tersinggung. Tapi tak sediakan di situ. Saudara. Pokoknya aja diomong lho ya karo wonge. Nah itu mengantar ke pasar, pelayanan. Jadi pelayanan-pelayanan ini penting Bapak Ibu. Bapak-bapak, adik sudah menyediakan mencari uang dan jerih payah. Jangan lupa kita bisa juga melayani istri. Sehingga istri bekerja di rumah tangga itu ya berat loh. Masak, cuci-cuci, memperhatikan anak-anak, belanja dan seterusnya. Full sepanjang hari. Kadang-kadang bapak-bapak juga merasa dia lebih berat. Sehingga nggak perlu melayani, saudaraku. Nggak bisa begitu. Suami istri itu hidup saling melayani satu dengan yang lain. Bertanggung jawab satu dengan yang lain. Sehingga kita berjalan bareng dan kita membangun sebuah rumah tangga yang baik. Yang kelima, terakhir. Tapi nanti masih ada lagi. Sentuhan fisik, ciuman, rangkulan, usapan. Kita ada moto gereja kita ini. Satu kali rangkulan, satu kali ciuman, satu kali I love you. Ya, satu kali pelukan, satu kali ciuman, satu kali kata-kata I love you. Ya, oke, 3 hal. Pelukan, ciuman, I love you. 1, 2, 3. Pelukan, ciuman, I love you. Coba salaman kanan kiri. Jangan deh. Nggak salah. Ya, orang tua ke anak juga bisa, anak ke orang tua juga bisa ya saudaraku. Suami, istri, itu kalau nggak dibiasakan aneh. Pak Bambang aku wis tuwek lho, rambutku wis putih, ngopo ambang, ngambung-ngambungan barang. Nah, masa tua adalah masa di mana kita malah saling memperhatikan. Ya. Nggak apa-apa masih tua, ciuman, rangkulan, pelukan, aku tresno seliramu loh dek. Nah, kata-kata seperti itu kan makces gitu. Masya belonjone dikurangi, sebab ada kata-kata seperti itu, saudaraku. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk yang kedua, yang perlu dikatakan kepada pasangan. Ini tadi udah, I love you, lewat WhatsApp, lewat tulisan di mejanya, atau lewat langsung ngomong. Sulit loh, yang tidak biasa. Kadang-kadang saudara nanti dibilang, I love you, darling. Halo, gawe-gawe, digawe-gawe. Ya wis gak apa-apa dikonokne karo bojone. Diulang lagi, engko suwe-suwe kan enak, seneng. Ya saudaraku, itu kebiasaan kok. Ngomong aku salah. Itu sulit bapak, banyak ibu-ibu, adik-adik, orang tua. Kita ngomong salah itu sulit. Tapi ini kebiasaan yang baik. Coba kalau saudara salah. Ya setrika, enek sing kobong, masak, kasinen, ngepel, brewok, artinya ada yang enggak kena gitu ya saudaraku. Resik-resik, ya sik gak resik. Tapi tetap ngomong saudaraku, aku salah, maaf ya, gitu. Kata-kata kerjamu bagus, wah aku senang sekali, kamu tampan dan cantik. Wah, Mas Yo jadi kurang tampan dan kurang cantik. Ya tapi kamu cantik. Saudara, pasangan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, akhirnya jadi cantik kok. Merawat diri, jadi ganteng juga. Ada kisah, ada Kidung Agung dalam Kidung Agung pasal yang keempat, 1-7, di situ dikatakan, engkau cantik sekali manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan, matamu bagaikan merpati, rambutmu bagaikan kawanan kambing, yang bergelombang turun dari pergunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas perkermisi bibirmu dan elok mulutmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, gada para pahlawan semuanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau perlu bisa berpuisi ya, satu dengan yang lain. Gitu. Kau tampan, kau cantik. Aku mau mendengarkan. Masya cerewet, tak rungok nih. Kadang-kadang rungok nih boleh lagi setengah jam.
Aku sing gumun sampai sak jam barang. Kok gak meneng-meneng ya. Tapi aku ngomong, ya wis tak rungokne. Ngate aku mepet, mojok, ngate aku lunga ke kamar. Saudaraku, itu saking banyaknya perkataan. Tapi lama-lama, wis tak biasakan aku mau mendengar. Aku mau mendengar. Awal-awalnya ya begitu. Ya Pak, ya Bapak-Bapak. Lah Bu, itu loh ibu-ibu ojo kakean. Rewel. Ya Bapak-Bapak, wis dianggap aja itu radio disetel tanpa listrik. Ya nyanyian yang merdu, pikirannya dibuat positif. Sebab kalau enggak, dari sebaku hantam, gak enek enteke. Buantale disawat, sandale, lawangnya digebrak, dan seterusnya. Tapi dengan rendah hati aja Bapak-Bapak, ditahan-tahankan. Walaupun ada ayat yang mengatakan, lebih baik tinggal pada sotoh rumah, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah itu ada ayatnya. Tapi walaupun demikian, Bapak-Bapak harus tahan. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi muridku, ya harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya tiap-tiap hari. Amin, Bapak-Bapak. Ojo kepahitan lo ya lek diomeli. Nah ini ayat ini apa? Aku sangat menghargai apa yang telah kau lakukan selama ini. Wah, ibu-ibu ngomong sama suami, menghargai kinerjanya suami. Masih bayari mek 1 juta sesasi, saudaraku. Karena penghargaan itu akan membuat suami itu mongkok dan dia ingin berjuang terus untuk membangun sebuah keluarga bertambah lagi, saudaraku. Harus ngomong begitu. Suami juga bisa mengatakan seperti itu. Aku sangat menghargai apa yang telah kau lakukan selama ini. Masya Allah, jangan sayur iki gak enak terus. Kok gak enak-enak ibu Jokowi, mek paling isone enak ya jangan asem tok. Lian-lian itu cebleh. Masya begitu kita bisa mengucapkan yang positif. Yang harus dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Setan itu senang kata-kata negatif. Dan kalau dilontarkan akan menjadi negatif dan terjadilah suatu peperangan dalam keluarga. Terakhir, aku rindu padamu, I miss you. Dimanapun bapak-bapak berada, ibu-ibu berada, kita harus saling mengomong, aku sudah rindu padamu loh. Aku menanti-nantikan kedatanganmu. Oke, yang terakhir sekarang. Belum ya, ini belum. Kamu istimewa. Tidak ada orang yang persis sama seperti kita di dunia ini. Sekarang penduduk dunia ini ada kurang lebih 8 miliar. Tidak ada orang yang modelnya kayak Pak Andi ini. Mbok digoleki tidak ada. Ya Pak Andi ya. Baik yang sudah mati dulu maupun yang hidup sekarang atau yang akan datang. Enggak ada yang seperti Pak Andi ini yang modelnya seperti ini. Oleh sebab itu masing-masing kita itu unik dan istimewa. Ada orang yang istimewanya fisiknya, rupanya, hidungnya. Ada yang istimewa kedewasaannya, lapang dadanya menerima pendapat. Ada yang keistimewanya karena dia memperlakukan pasangannya dengan luar biasa. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan keistimewaan, saudaraku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan agar kita dipuaskan dengan pasangan kita. Ojo ndelok di HP, noni-noni yang cantik, pakaiannya yang sure atau cowok-cowok yang six-pack, yang muda, sportif dan sebagainya. Enggak akan ngefek dan itu akan mengganggu saudaraku kehidupan kita sebagai suami istri dalam rumah tangga. Kita juga mengatakan berdoalah untukku, aku mau pergi ya, tolong atau istri ngomong, Pak, aku mau ada urusan ke orang tuaku di tempat yang agak jauh, doakan untuk aku. Ya, kata-kata doakan. Aku suka melihatmu tersenyum. Sekarang ini banyak wajah-wajah yang sedih karena memang pergumulan hidup. Tapi kalau senyum ini menghiasi keluarga, enak. Kalau biasanya Bu Ella itu senyum, wah kamu nek senyum seperti ini cowok antik banget loh. Gitu saudaraku ya.
Tapi akhirnya senyum-senyumnya jadi tambah-tambah sedikit. Tapi kadang-kadang juga enggak senyum ya. Tapi kita memang harus memperkaya hidup kita dengan senyum. Walaupun soal keuangan itu kadang-kadang enggak memenuhi juga. Kita ada yang perlu kita sedihkan, susahkan dan sebagainya. Tapi senyum merupakan salah satu perhiasan di dalam keluarga yang harus dipertahankan ya. Terima kasih telah mencintaiku. Walaupun ada yang selingkuh dalam sebuah rumah tangga. Karena kejadian-kejadian ini banyak saudaraku. Harus ada pengampunan. Harus ada kata-kata seperti ini. Terima kasih telah mencintaiku. Walaupun aku pernah jatuh. Walaupun aku pernah menganggap engkau rendah. Terima kasih engkau mencintaiku, memperhatikanku, dan seterusnya. Dan ini perlu perhatian seperti ini. Jadi kalau seseorang sudah jatuh dalam dosa, jangan dihukum. Ambil kata-katanya, diingat-ingat terus. Dan kalau saudaranya dijebloskan lagi, diserang pasangannya. Saudaraku, ini malah enggak karu-karuan. Saudaraku terima, sebagaimana Allah telah menerima kita sebagai orang-orang yang berdosa dan kacau ini. Akhirnya menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya perlakuan yang baik, apapun yang pernah menjadi kekurangan, kejatuhan, atau dosa, atau tidak memperhatikan pasangan, tetap saudaraku, kita tetap bisa menerima dan tetap mengasihi dia. Maafkan aku. Tadi sudah, kau membuat setiap hariku menjadi cerah. Kita pasangan-pasangan harus membuat pasangan hidup kita ini cerah, anak-anak kita cerah. Bagaimana Pak Bang caranya? Ada misbah keluarga, setel nyanyian di rumah, ojo dangdutan, ya terus campur sarian, terus harus joget. Dan setelah puji-pujian, saudaraku, ini akan membuat suasana rumah itu menjadi ceria. Ya itu kebiasaan, kalau bisa belilah, dipasang sekarang alat-alat yang kecil-kecil itu bisa ditaruh di buffet, disetel sama HP, terus dinyanyikan, jadi suasana rumah tangga menjadi baik, sehingga semuanya menjadi cerah. Oke, yang terakhir, saudaraku, yang tidak perlu dikatakan pada pasangan. Aku berhak melakukan apa saja yang aku suka. Itu sak karepe dhewe. Kamu mencela aku juga bisa. Kamu pergi enggak pulang-pulang, aku juga bisa. Terserah aku juga ini menjadi hakku. Sudah enggak bisa begitu. Ya walaupun apapun yang dilakukan pasangan, ini ojo metu ning mulut loh ya saudara. Kita hati-hati sekali dengan ini. Bisa juga ini dikatakan anak terhadap orang tua, Bu, kuno, iki gak zamane. Aku ngelakoni apa sih tak lakoni. Kalau saya lihat survei ini Pak Toto yang menjadi guru di SMP 1, itu ngeri. Anak-anak sudah tidak menghargai orang tuanya. Ngomong kepada gurunya saenake dhewe. Melaku di depannya enggak permisi. Dulu kan nyun sewu permisi. Saiki gunyuk. Pak, ini Pak, aku pengen ngomong. Bahasa Jawa ngoko barang itu. Waduh, itu kondisinya seperti itu. Nah, keluarga kita tidak boleh hal itu terjadi seperti itu. Ya saudaraku ya. Yang kedua, kamu benar-benar seperti bapakmu, ibumu. Aku ngerti bapakmu, ngerti ibumu. Kowe iki ya kaya bapakmu kuwi. Ora iso berubah. Nerocos omongan seperti itu dihilangi. Walaupun itu menjadi jangan setiap hari, saudaraku. Harus dihilangi, harus dihapus pelan-pelan. Kalau keceplosan, kita minta maaf dan berusaha menghapus kata-kata seperti itu. Kalau kamu gak suka, pergi saja. Kamu bodoh, goblok. Ket biyen dasar sekolah. Yang goblok nikahi wong goblok, dia lebih goblok nih, saudaraku. Jadi kata-kata goblok itu gak boleh loh. Aku selama nikah ini gak ada perkataan goblok keluar dari mulut saya. Atau bodoh. Bahkan Bayu, di Bayu. Wengkel nih hati ini. Mungkin aku yuk jengkel nih dia, saudaraku ya. Omah hidup serumah ya seperti begitu itu. Kadang-kadang, tapi aku nggak pernah loh ngomong ke Bayu ini, goblok, males. Itu harus tak hapus dari kamus perkataan dalam hidup hubungan keluarga satu dengan yang lain. Saudaraku, jadi nggak boleh ngomong-ngomong seperti itu, negatif. Kau bertingkah seperti anak kecil, kita pisah saja. Nah ini kata-kata yang berbahaya.
paling penak, nek wis gak suka sama pasangannya, saudaraku. Wis pisah. Itu kata-kata langsung potong kompas, jalan tikus, langsung menuju neraka. Jadi kata-kata ini harus dikunci, dibuang, dan jangan sampai keluar dari mulut kita. Pisah saja, cerai saja. Itu kebiasaannya orang-orang dunia yang akan masuk neraka. Yang akan dihakimi Tuhan. Saudara. Pisah saja. Bagaimanapun sulitnya, bagaimana menderitanya, bagaimana kata-kata kau dikucilkan, direndahkan. Kata-kata saudara tidak dianggap. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Ya. Kata-kata ini harus dibuang jauh-jauh. Aku tidak tahu mengapa aku masih tahan denganmu. Ngerti yang ngono ora kawin karo kowe. Gak enak sing tahan karo kowe. Gak ada orang yang tahan sama kamu. Siapapun kamu, istri siapapun, gak nek tahan sama kamu. Aku juga gak ngerti kenapa aku tahan sama kamu. Nah itu kata-kata bodoh. Kata-kata dari setan kuasa kegelapan. Jangan sampai itu keluar dari mulut kita. Terus kan? Pendapatmu itu gombal, dasar tidak mau diuntung. Coba kalau kamu punya istri suami yang lain. Dasar tidak tahu diri. Akhirnya tuding-tudingan kata-kata ini. Saudaraku hapus dari kamus hidup sehari-hari. Dan kita mengganti dengan kata-kata kasih, kata-kata positif yang tadi sudah saya katakan kepada saudara. Nah membangun rumah tangga itu perlu waktu, perlu kesabaran. Itu sebabnya saudara perlu Tuhan untuk terjun langsung di dalam hidup rumah tangga kita. Sehingga kita ini dituntun Tuhan. Ya saudaraku. Saya merasakan sukar. Masalah rumah tangga itu sekarang hampir menggeser masalah ekonomi. Biasanya ekonomi itu sekitar 90%. Kalau saya lihat dari hamba-hamba Tuhan lain itu 90% masalah ekonomi. Tetapi sekarang masalah rumah tangga itu prosentasenya naik, saudaraku. Karena yaitu medsos, karena terjadi perselingkuhan, terjadi pelanggaran-pelanggaran, bujukan-bujukan, sehingga rumah tangga ini digoyang. Nah, Bapak, Ibu, saudara semuanya, kita harus membangun dengan perencanaan. Salah satunya tadi mesbah keluarga. Ya, harus ada minimum seminggu sekali. Yang kedua, tadi saya ngomong biasakan setiap hari satu pelukan, satu ciuman, satu kata-kata I love you setiap hari. Kalau lupa ya besoknya lagi, lupa lagi besoknya lagi. Dan yang ketiga bersama dengan keluarga kita harus terjun melayani Tuhan. Sebab kalau kita tidak ambil bagian dalam pelayanan, saudaraku, orang dewasa di dalam Tuhan kalau dia terjun dalam pelayanan. Ya. Itu sebabnya saudara belajar. Banyak pelayanan di gereja kita ini apa saja yang bisa kita terjun di dalamnya. Jadi pada pagi hari ini mari kita membangun keluarga dengan sekuat tenaga, dengan perjuangan sebisa-bisanya, semaksimal-maksimalnya, saudaraku. Sekeras-kerasnya berjuang kita. Sebab keharmonisan, keutuhan rumah tangga tidak datang sendirinya, dengan sendirinya. Itu harus belajar dari hari ke hari. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian bersama keluargaku mengasihi Tuhan. Tolong kasih bersama, tinggikan. Bersama keluargaku mengasihi Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Direndahkan. Kami datang di hadirat-Mu dengan segenap hati, dengan seluruh hati.
berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Dari awal kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Kami datang di hadirat-Mu dengan segenap hati, dengan sepenuh kasih, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Semua kata bersama, bersama. Mari kita angkat tangan kita. Melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Saya mohon Pak Anang depan ini untuk maju ke depan berdoa firman Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami untuk mudah mengucapkan I love you. Ajar kami mudah mengucapkan aku sayang kamu kepada pasangan kami ya Tuhan. Tak lepas kami selalu mengucap syukur atas angka usia keluarga pernikahan kami untuk menjaga utuh sampai bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dalam bulan keluarga ini. Berkati Pak Bambang dan keluarga, berkati seluruh jemaat GUP El Shaddai. Selalu kami mengucap syukur dan selalu kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Sebentar kita mau menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Multimedia saya persilahkan. Shalom Jemaat Elsa yang diberkati Tuhan. Berikut adalah pengumuman gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Mari berantusias mengikuti Komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat Komsel. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja.
Menara doa sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Ibadah Youth setiap Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu, sesi 1, 2, dan 3 di Aula Nier. Ibadah Raya hari Minggu, sesi 1 pukul 7 pagi, sesi 2 pukul 4 sore. Ibadah dilayani Pendeta Daniel Tumbel dari Surabaya. Ibadah kaum pria dan kaum wanita diadakan hari Selasa tanggal 29 Oktober pukul 6 sore di gereja. Demikian pengumuman kegiatan gereja minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu ke depan masing-masing komsel, ibadah, youth, anak-anak semuanya berpusat kepada tentang keluarga. Saya kira demikian tambahan pengumuman. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, saudaraku angkat tangannya. Yang baru pertama kali ini? Ada? Oke, enggak ada. Ini ada yang perlu didoakan yaitu anaknya Sukat Alvin ya sedang sakit. Mari kita bagi berdiri saudara, kita tutup dalam doa. Jangan lupa majelis sebentar ini ketemu rapat di aula di meeting room ya. Bapak di surga, kami berdoa untuk Alvin anaknya Sukat yang sedang opnam. Tuhan menjamah. Kiranya darah-Mu, kuasa-Mu menyembuhkan, memberi kekuatan dan kesehatan kembali anak Kal Alvin ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengirimkan kesembuhan. Dan demikian juga anak-anakmu yang sakit yang lainnya. Tuhan melawat, Tuhan menolong, dan Tuhan memberi kesembuhan. Mari kita mengangkat persembahan amplop kita, saudaraku, di tangan kanan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami untuk menjadi berkat dalam pelayanan pekerjaan-Mu, sehingga gereja ini tidak kekurangan dana untuk mengembangkan, menjangkau yang terhilang, dan menolong mereka-mereka yang hidup dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat dua tangan kita, saudaraku. Bapak, Ibu yang dicintai Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Apa yang kau dengar tentang keluarga tadi, jangan sampai lepas dari hidupmu. Praktekkan dalam hidupmu sehari-hari dengan pertolongan Tuhan. Maka kehidupan rumah tangga yang lebih baik, lebih harmonis akan menjadi bagian saudara. Diberkati dengan kuasa dan roh Allah Bapa di surga menyertai, memberkati saudara semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa, dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, dan sebentar kami mau pulang Tuhan, sertai kami dari tempat ini hingga ke rumah kami masing-masing dan bertemu dengan keluarga kami Tuhan. Biarkan sukacita surga senantiasa ada dalam setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Yang di dalam nama Yesus, haleluya,
Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.